yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Adnan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحابني كان معي في الجنة وقال أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umratul Mukarramin para asatid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua RT kita, Bapak Tonus keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, amanah mengemban amanah, bisa membimbing kita semua untuk menuju jalan yang Allah ridhoi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majelis malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan langkah ibu bapak sekalian menuju majelis ini langkahnya yang kanan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu, yang kiri penghapus dosa-dosa yang telah lalu, yang kanan mengangkat derajat kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang kita dudukin ibu, tanah yang kita lewatin dari rumah sampai majelis ini nanti di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan bin fulan pada malam hari ini berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga enggak? Jadi kita di majelis zikir, di majelis sholawat, di majelis ilmu itu selalu didoakan oleh para malaikat. Seluruh malaikat yang ada di atas langit sana mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu, mendoakan orang-orang yang berada di majelis zikir, mendoakan orang-orang yang berada di majelis-majelis ta'lim. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa kekuatan lahir batin untuk istiqomah terus belajar agama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kepada baginda yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut yang setia menegakkan sunnah-sunnahnya ke akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan insya Allah nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini sebenarnya kita sudah lewat dari Rabiul Awal, kita sudah masuk minggu ya, sudah tanggal 6 Rabiul Tsani sebenarnya ya. Udah masuk Rabiul Tsani, maksudnya udah bukan bulannya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, tapi tidak apa-apa. Rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dengan kita bersedekah. Nanti sedekah Bapak Ibu sekalian akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita dari rumah menuju majelis ini ingin bersama-sama mengagungkan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapakah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Siapa? Ada yang tahu? Ya Nabi sendiri. Ya. Yang merayakan kelahirannya Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena di hari itulah aku dilahirkan. Berarti Imam Rasulullah yang pertama kali melaksanakan perayaan Maulid meskipun secara pribadi. Nah, besarnya itu di zaman Khulafaul
Rasyidin, bukan Khulafaur Rasyidin ya, tapi di zaman kerajaan Islam ya. Waktu itu di zaman kerajaan Islam merayakan Maulid Nabi sampai memotong sapi itulah ribuan ya, makanya luar biasa. Nah, sekarang ini ya, merayakan Maulid Nabi ini merupakan iktibar ya, merupakan perjalanan menceritakan tentang sejarah bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tadi sudah dibaca ya, sudah dibacakan bersama-sama tentang lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada sebelum kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pasukan tentara yang sangat besar, ribuan bahkan puluhan ribu tentara yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Ya, tentara Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu udah dari zaman Rasulullah udah pengen ada yang menghancurkan, tapi karena Ka'bah adalah Allah yang punya, maka Allah lah yang melindungi. Bagaimana Allah melindungi Ka'bah? Sebagaimana tercantum di surat apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab, namanya surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadmir wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin matkun. Bagaimana tentara Abraha itu ketika ini sebelum masuk ke kota Mekah, baru di perbatasan kota Mekah, tentara Abraha dengan pasukan gajah yang luar biasa, pasukan bergajah, pasukan berkuda, puluhan ribu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa ya, Allah yang menjaga Ka'bah, sehingga tidak akan mungkin Ka'bah itu hancur kecuali nanti pada hari kiamat. Karena apa? Nanti pada hari kiamat semua orang akan tiada, termasuk Ka'bah. Ya. Nah, ketika tentara Abraha dari Yaman ingin menyerbu ke kota Mekah, baru sampai perbatasan kota Mekah sudah dihadang oleh tentara, yaitu yang disebut dengan burung ababil. Ya, burung ababil ini adalah burung kiriman dari neraka. Allah kirim tuh burung ababil yang membawa batu kerikil, ya, batu kerikil dari sijil, dari neraka. Ribuan pasukan daripada Raja Abraha tidak berdaya apa-apa. Kenapa? Baru sampai dengan perbatasannya kota Mekah sudah dihadang dengan ribuan bahkan jutaan tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk burung ababil yang membawa apa? Batu kerikil dari sijil. Ya. Tayran ababil, jadi burung ababil membawa dari mana? Membawa batu ataupun kerikil dari sijil. Sijil itu dari batu api neraka. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, maka dihujankan, dilemparkan tuh, ya, para tentara Abraha itu dari pasukan Abraha. Kalau gajah aja tuh Pak, gajah dan kudanya, karena sudah tahu
ya, sudah tahu ada tentaranya Allah datang, ya, sampai langit itu hitam. Kenapa? Tertutup oleh burung ababil. Makanya gajah dan para kuda itu nggak mau jalan terus, dia balik lagi, sehingga tinggal sisa-sisa para tentaranya yang ribuan, ya, dihujani oleh batu dari neraka. Sehingga apa? Tayrun ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga setelah dihujani oleh batu-batu kerikil dari sijil itu, ya, ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, kering, ya. Jadi bergelimpanganlah tentara-tentara Abraha, sehingga tidak ada yang selamat satupun, semuanya mati. Nah, itulah kenapa tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan tahun gajah. Paling dahsyat lagi ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini kita cerita sebelum Rasulullah dilahirkan. 9 bulan Rasulullah berada di kandungan sang ibu Aminah. Benar? Siapa nama ibunya? Siti Aminah, Sayyiduna Aminah radhiyallahu anha. Sayyiduna Aminah selama 9 bulan mengandung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kerasa ngandung. Jadi nggak merasa payah. Kenapa? Yang merasa dikandung itu seolah-olah ringan saja, nggak seperti ibu-ibu kalau ngandung anak, ya, rasanya berat, payah, yaitu ujiannya. Tapi ketika Nabi Muhammad di kandungan sang ibu tidak membuat payah sedikit pun, ya. Bahkan dari bulan pertama Nabi Adam alaihissalam datang kepada Sayyidina Aminah, wahai Aminah, aku berkunjung kepadamu. Aku sampaikan kepadamu bahwa engkau sedang mengandung calon pemimpin umat, ya. Maka bersalam sejahtera untuk kamu. Ini Nabi Adam ketika bulan pertama datang. Begitu sampai dengan bulan ke-9, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-4 sampai bulan ke-9, para nabi itu pada datang. Dan di bulan ke-9 yang datang terakhir itu Ibu Siti Hajar dan Ibu Siti Aisyah, ya, keluar datang dari surga untuk membantu persalinannya Siti Aminah, ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada malam hari. Nah, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, apa yang terjadi? Ya, api yang sudah ribuan tahun, ya, yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Api itu yang sudah ribuan tahun yang disembah oleh orang Majusi padam. Terus seluruh patung, ya, seluruh berhala yang ada di pinggiran Ka'bah, ya, dulu Ka'bah itu dikelilingi patung oleh orang-orang Quraisy yang musyrik, yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Makanya datanglah Rasulullah. Seluruh patung yang ada di lingkungan Ka'bah itu hancur semua, berantakan, tumbang semua, nggak ada yang berdiri, ya. Dan ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, cahaya itu menyinar, ya, cahaya sinar dari langit itu jatuh ke rumah Siti Aminah. Cahaya sinar itu seperti orang di baterai, sinar bening, ya, putih, sinar cahaya putih. Ketika mendengarkan bahwa Siti Aminah melahirkan, maka sang kakek, yaitu Abdul Muttalib,
berbahagia. Ya, Abdul Muttalib berbahagia melihat bahwa cucunya lahir, maka langsunglah dipeluk, digendong oleh kakeknya, dibawalah ke tengah lapang, ya, lalu diangkat, dinamai dengan nama Muhammad. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan ke muka bumi, ya, itu Rasulullah punya namanya Ahmad. Kayak di Injil disebutkan bahwa akan datang penghulu para nabi di akhir zaman. Ya, penghulu para nabi nanti akan datang, penutup para utusan-utusan Allah. Ya, di kitab Zabur, di kitab Taurat, di kitab Injil disebutkan bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan seluruh ajaran agama. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah setelah dilahirkan oleh Siti Aminah, Sayyidina Aminah, maka waktu zaman dulu kalau di Arab Saudi itu di Jazirah Mekah sudah menjadi kebiasaan. Jadi anak yang baru lahir itu dicariin ibu susu, ya, dicari ibu susu yang memang ada air susunya. Tapi Rasulullah tidak sembarangan. Ketika Rasulullah pengen minum air susu, dia milih orang yang bersih, orang yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu siapa? Siti Halimah. Ya, ibu susunya Rasulullah itu adalah Siti Halimah. Disusuin Rasulullah sampai umur 2 tahun, sampai ada bersama dengan saudara susuannya Rasulullah itu putra daripada Siti Halimah. Ketika disitulah Rasulullah sampai dididik sampai besar, ya, sampai anak-anak baru berusia berapa bulan ya? Rasulullah berumur 4 tahun, lalu sang ibu meninggal dunia. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad ini, ya, 2 bulan di kandungan sang ibu, bapaknya meninggal. Setelah dilahirkan 4 tahun setelah kelahiran baginda Rasul, maka ibunya juga menyusul meninggal ketika mengajak Nabi Muhammad yang kecil itu untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah, ya, di kota Mekah. Tapi ternyata sekembalinya dari ziarah ke makam ayahnya, ternyata ibunya ikut menyusul meninggal. Nah, dari situlah Rasulullah terus dimomong, diasuh oleh siapa? Sang kakek Abdul Muttalib sampai dengan umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun begitu pula kakeknya meninggal dunia. Lalu dilanjutkan, ya, yang ngurus Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib, diurus oleh Abu Thalib. Nah, di dalam perjalanan ketika Nabi Muhammad SAW ini diurus oleh Nabi Abu Thalib, pernah diajak berdagang ke negara Syam. Ya, ketika Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya naik onta. Nah, sebelum nyampe ke negeri Syam, ya, atau kalau waktu itu mau berdagang ke negara Romawi. Nah, sebenarnya berita akan kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dari mulai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah menginformasikan. Makanya ketika pamannya mengajak baginda Nabi Muhammad kecil waktu itu berdagang, di perjalanan ada seorang rahib, ada yang bilang seorang pendeta, ya. Rahib itu tahu ciri-ciri akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia sudah membaca nubuatnya di kitab Zabur, kitab Taurat, ya. Dia membaca bahwa akan ada nabi akhir zaman. Apa ciri-cirinya? Salah satunya ketika
Nabi berjalan, itu semua ya makhluk yang ada di sekitarnya, baik itu tanaman, ya tumbuh-tumbuhan dan batu, itu tunduk, ya tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan yang paling jelas, ketika Nabi Muhammad berjalan di tengah siang bolong, tapi tidak punya bayangan. Ya, jadi Rasulullah itu kalau berjalan tengah hari itu nggak ada bayangannya. Ya, itu salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan kita. Ya, kita kalau jalan mah bayangan kita dulu itu. Ya, tapi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan dengan pamannya itu, dilihatlah oleh si pendeta itu, oleh si rahib, ciri-ciri calon seorang nabi. Lalu dicegatlah pamannya, wahai saudaraku, hendak kemanakah engkau? Aku ingin ke negara Romawi, ingin berdagang. Maka dinasihatilah oleh si rahib tersebut, Bukhara namanya. Ya, rahib itu menasihati, wahai saudaraku, siapakah anak ini? Lalu pamannya nanya, apa? Ditanya oleh si rahib, ini putraku. Ya, kalau orang dulu kan nanya, kalau putra namanya, meskipun ponakan disebutnya putra. Ya, ini putraku. Makanya ada apa gerangan? Kenapa engkau memberhentikan aku akan berjalan berdagang? Ini aku sarankan, aku sudah membaca kitab-kitab nubuat sebelumnya bahwa putramu ataupun keponakanmu ini adalah calon nabi. Apa tanda-tandanya? Abu Thalib waktu itu belum tahu. Ya, Abu Thalib waktu itu belum tahu. Cuma tahu bahwa kelahiran Rasulullah itu memang menggemparkan. Makanya ketika Rasulullah masih umur 12 tahun itu diajak berjalan berdagang bersama pamannya, di tengah perjalanan itulah dihadang oleh si rahib. Lebih baik kau urungkan niatmu untuk datang ke negara Romawi, karena di sana sudah menghadang orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Nasrani di Romawi itu sudah tahu bahwa ketika tahu ciri-cirinya bakal ada nabi akhir zaman, maka dia akan dibunuh. Makanya Abu Thalib baru tahu kalau ponakannya ini adalah calon orang besar. Makanya Abu Thalib dengan seluruh rombongannya kembali lagi ke Mekah, sehingga tidak jadi dalam perjalanan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar waktu masih ada di kota Mekah, berumur sekitar 7 atau 8 tahun, itu Rasulullah didatangi oleh 2 malaikat. Ya, ternyata itu malaikat, ya, Jibril dan malaikat Israil. Untuk apa dia datang? Karena waktu itu dia masih bermain dengan putranya Halimah, ya, bermain, didatangin dua orang malaikat. Putra Halimah ketakutan, Nabi Muhammad hanya terpaku melihat ada 2 sosok manusia yang datang tapi bersayap, ya, putih besar, bercahaya. Tapi Rasulullah tidak takut, ya. Cuman yang putra daripada Halimah ini pulang, ya, pulang ngasih tahu ibunya bahwa Nabi Muhammad katanya dibunuh orang, ya. Padahal Nabi Muhammad waktu itu didatangi oleh kedua malaikat untuk dibelek dadanya. Kalau malaikat kan itu kekuatannya kecepatan cahaya, Pak, ya. Jadi membelek dada Nabi itu hanya dengan belekan, tidak merasa sakit. Dibelek, dibuka hatinya, dibasuhlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuang apa? Rasa hasad dan hasut yang di hati Rasulullah itu dihilangkan. Titik hitam yang ada di Rasulullah dihilangkan. Waktu itu belum menjadi Rasul karena masih kanak-kanak. Tapi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Allah persiapkan, ya. Rasulullah itu sudah Allah persiapkan sebagai manusia yang paripurna. Maksudnya paripurna apa? Manusia yang bisa untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia.
Jangankan kita sebagai umatnya, Nabi Adam saja selaku bapaknya para manusia masih minta syafaatnya Rasulullah. Ya, karena Nabi Adam ketika menikah dengan Ibu Siti Hawa, ijab kabulnya pakai apa? Maharnya pakai apa? Pakai sholawat. Ya, jadi maharnya Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa itu dengan menggunakan membaca sholawat. Begitu pula Nabi Adam alaihissalam ketika baru makan buah khuldi dari yang di surga, kan Nabi Adam diturunkan ke dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum dilahirkan, tapi nama Rasulullah sudah terpampang di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam alaihissalam melihat nama itu. Tidak mungkin nama yang bersanding denganmu kecuali orang yang engkau muliakan. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya sudah ada sebelum para jagat raya ini ada, tapi waktu itu masih dalam bentuk nur, ya, dalam bentuk nur. Makanya kita ini sebenarnya jagat raya ini diciptakan oleh Allah karena adanya nur Muhammad. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti di akhirat, ya, kita ini adalah orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, dia ditanya, aku merindukan ashabi. Siapa itu ashabi? Ya, ashabi itu bukan sahabat Rasul. Siapa itu ashabi? Bukankah aku ini saudaramu? Bukankah aku ini sahabatmu? Bukan kau adalah sahabat-sahabatku? Tapi aku merindukan orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya, beriman kepadaku. Maka aku merindukan mereka. Siapa mereka? Itulah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita juga harus bisa merindukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa rindu kepada Nabi? Tentu saja harus kita kenal dulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita ini dulu bapak-bapak waktu kenal dengan ibu juga karena adanya dikenal dulu baru disayang. Ya, nggak mungkin nggak kenal disayang. Ya, makanya kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus juga mengenal dari silsilahnya. Nah, anak-anak kita nih harus diajarkan bagaimana tentang mencintai dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diajarkan sedini mungkin anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan kita semua bisa mencontoh akhlak beliau. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa zabina wa karimina wa maulana Muhammad
سيدنا الأولين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد من الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اغفرنا وإياهم فيك نفك وأمان وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن الوديع عن الوديع بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أعد بنساتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, kehilafan itu sifatnya pribadi, saya masih banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.